Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi diawali dari sebuah pemikiran tentang bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Pemikiran ekonomi memiliki akar yang panjang, bahkan sebelum teori-teori modern muncul. Mari kita bahas sejarah pemikiran ekonomi pada era praklasik. Tonggak sejarah ekonomi berawal daripada pemikiran Adam Smith pada tahun 1776. Pada masa klasik dengan bukunya yang terkenal yaitu The Wealth of Nations yang menjadikannya sebagai bapak ekonomi dunia. Pemikiran Adam Smith ini tidak terlepas dari apa yang dijelaskan dalam tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu pada masa praklasik. Pemikiran ekonomi praklasik merujuk pada gagasan-gagasan ekonomi yang berkembang sebelum abad ke-18. Pada masa ini, fokus utama adalah bagaimana mengatur produksi, distribusi, dan juga konsumsi dalam masyarakat yang belum sepenuhnya industrial. Pada periode ini, ekonomi tidak berdiri sendiri sebagai ilmu, tetapi tercampur dengan agama, moral, dan juga politik. Sejarah pemikiran ekonomi telah dimulai sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Yunani kuno. Di Yunani kuno, pemikiran ekonomi bukanlah bidang ilmu tersendiri. Ilmu menyatu dengan filsafat, etika, dan politik. Masyarakat Yunani hidup dari pertanian, perdagangan, dan sistem perbudakan yang mendominasi ekonomi. Para filsuf seperti Aristoteles dan Plato adalah tokoh utama yang membahas konsep-konsep ekonomi. Jika kita membicarakan soal negara, tujuan utamanya pasti adalah kesejahteraan rakyat, baik itu secara ekonomi, pendidikan, maupun keamanan tiap negara. Memiliki cara yang berbeda dalam mengatur perekonomiannya atau yang dikenal dengan istilah sistem ekonomi. Plato adalah seorang filsuf terbesar Yunani, menjadi salah satu tokoh dengan gagasannya tentang keadilan atau justice dalam sebuah negara ideal atau ideal state, di mana ekonomi dikelola untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut tertuang dalam karyanya yang berjudul The Republic. Plato membedakan 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau raja, pekerjaan sebagai tentara atau kesatria, dan pekerjaan sebagai pekerja atau buruh. Ia percaya bahwa spesialis kerja adalah kunci efisiensi di mana setiap individu bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Namun, ia juga mengkritik kekayaan yang berlebihan karena dianggap memecah belah masyarakat dengan kemewahan dan menginginkan agar setiap orang dapat hidup dengan sejahtera secara merata. Menurutnya, pengelolaan ekonomi harus diarahkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Teori ini masih relevan sampai sekarang. Aristoteles, murid Plato, memiliki pandangan dalam bukunya Politics dan Nicomachean Ethics bahwa kebutuhan manusia atau man's need tidak terlalu banyak, tetapi keinginannya, yaitu man's desire, relatif tanpa batas, yang membenarkan dan menganggap alami kegiatan produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang-barang guna memenuhi kebutuhan, akan tetapi kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas itu dikecamnya sebagai sesuatu yang tidak alami atau unnatural. Ekonomi alami mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti bertani dan berdagang, sedangkan ekonomi buatan mencakup aktivitas yang hanya mencari keuntungan seperti riba, yang ia kritik keras. Kontribusi Aristoteles yang lainnya terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang atau exchange of commodities dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut yang masih relevan dengan zaman modern. Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi yang memperkenalkan konsep keadilan distributif dan keadilan komutatif untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Xenophon dalam karyanya yang terkenal, Economicus menekankan manajemen cerdas, teknik pertanian, dan gaya hidup sederhana sebagai dasar ekonomi yang sehat. Dia juga menganggap pendidikan sebagai kunci untuk menghasilkan warga negara yang mampu mengelola kekayaan dengan baik. Plato dan Xenophon dari Yunani kuno mempertimbangkan keadilan,
distribusi, kekayaan, dan pengelola ekonomi berdasarkan nilai etika. Plato melihat keadilan sosial penting untuk harmoni sosial, sementara Xenophon menyoroti manajemen ekonomi yang bijaksana dan etis. Filsafat abad pertengahan disebut juga sebagai skolastik dan dianggap sebagai abad ke-8, karena manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Para filsuf juga tidak memiliki kebebasan berpikir. Pihak gereja atau doktrin-doktrin gereja membatasi para pendapat filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan di Eropa terhambat dan tidak bisa berkembang. Dan akhirnya banyak terjadi kelaparan, perang, dan pandemi yang berlangsung selama kurang lebih dari abad ke-5 hingga abad ke-15. Karakteristik filsafat abad pertengahan termasuk dipimpin oleh gereja berdasarkan ajaran Aristoteles dan dipengaruhi oleh Augustine dengan tujuan hidup yang baik, tetapi dapat membatasi kebebasan hidup karena patuh kepada gereja. Pada masa skolastik, gereja memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran ekonomi. Para pemikir skolastik mengintegrasikan nilai-nilai moral agama dengan analisis ekonomi. Mereka memusatkan perhatian pada keadilan dalam perdagangan, harga yang adil, dan riba. Salah satu tokoh besar era ini adalah Santo Thomas Aquinas. Dalam karyanya Summa Theologica, ia menjelaskan konsep harga yang adil atau just price, yaitu harga yang mencerminkan nilai wajar suatu barang tanpa adanya eksploitasi. Aquinas juga mengecam praktik riba karena dianggap tidak etis untuk mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Misalnya, jika seseorang pedagang menjual barang jauh di atas nilai produksinya tanpa alasan yang masuk akal, hal itu dianggap melanggar prinsip moralitas ekonomi pada masa itu. Bukan hanya Aquinas, pemikir lain seperti Albertus Magnus juga membahas hubungan antara etika dan ekonomi, menekankan bahwa kekayaan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Albertus Magnus berpendapat bahwa harga suatu barang seharusnya sama dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Pendapat itu dikenal dengan istilah harga yang adil dan pantas. Seiring berjalannya abad pertengahan, pemikir ekonomi perlahan mulai bergeser. Revolusi perdagangan, penemuan dunia baru, dan munculnya negara bangsa membawa dinamika baru yang mengguncang fondasi ekonomi era skolastik. Pada akhir abad pertengahan, perubahan besar mulai terjadi. Kota-kota tumbuh, perdagangan internasional meningkat, dan sistem feudalisme mulai runtuh. Para pedagang dan penguasa mulai mencari cara baru untuk mengelola kekayaan dan memperkuat kekuasaan mereka. Para raja dan penguasa melihat perdagangan sebagai kunci untuk memperkuat negara mereka. Mereka mulai memprioritaskan kebijakan ekonomi yang meningkatkan kekayaan nasional, menjadikan emas dan perak sebagai indikator utama kekuatan ekonomi. Namun, prinsip moral dari masa skolastik mulai tergeser. Misalnya, praktik riba yang sebelumnya dianggap tidak etis mulai diterima secara perlahan karena kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih fleksibel. Moralitas ekonomi digantikan oleh logika keuntungan dan eksplorasi pasar global. Pemikiran ekonomi pun memasuki babak baru, yaitu merkantilisme. Berbeda dengan era skolastik yang menekankan nilai moral, era ini lebih pragmatis, berfokus pada bagaimana negara dapat menguasai perdagangan internasional, meningkatkan ekspor, dan menumpuk kekayaan nasional. Apa itu merkantilisme? Merkantilisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengontrol perekonomian untuk memperkaya negara. Konsep utama merkantilisme mencangkup perdagangan internasional. Ekspor lebih diutamakan daripada impor. Pengumpulan logam mulia, emas dan perak dianggap sebagai sumber kekayaan utama. Proteksionisme, tarif dan pembatasan impor diterapkan untuk melindungi industri domestik. Surplus neraca perdagangan, ekspor yang lebih besar daripada impor dianggap sebagai kunci kekayaan negara. Tokoh-tokoh merkantilisme yaitu yang pertama ada Jean-Baptiste Colbert sebagai Menteri Keuangan Prancis. Colbert mengembangkan kebijakan merkantilisme yang dikenal sebagai Colbertisme.
Ia mendirikan industri dalam negeri, melindungi pasar domestik, dan memperluas perdagangan kolonial. Dan ada juga Thomas Mann, Antonio Serra. Merkantilisme banyak menuai kritik, terutama dari ekonom klasik seperti Adam Smith. Pengaruh merkantilisme terhadap ekonomi modern, meskipun teori merkantilisme sudah tidak lagi diterapkan sepenuhnya, beberapa prinsipnya seperti proteksionisme dan intervensi negara dalam perekonomian masih relevan di era modern. Kebijakan ini sering diterapkan dalam situasi tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Pemikiran ekonomi praklasik merupakan fondasi penting bagi perkembangan teori ekonomi modern. Meskipun masih sederhana, konsep-konsep seperti peran aktif pemerintah dalam ekonomi dan nilai tenaga kerja mulai muncul. Dengan demikian, meskipun terbatas, pemikiran praklasik memberikan landasan bagi analisis ekonomi yang lebih kompleks di masa depan, dan juga memengaruhi cara kita memahami interaksi dalam perekonomian hingga kini. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.